Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua adalah wa yuzawwijahu idza adraka. Menikahkan anak ketika anak ini sudah ketemu jodohnya. Ini kewajiban orang tua. Nah, yang namanya jodoh ini benar-benar rahasia dari Allah. Ada rezeki, ada senang dan duka seseorang, kebahagiaan orang, serta jodoh ini rahasianya Allah. Dipaksa bagaimanapun, kalaulah enggak jodoh, tidak akan naik ke pelaminan. Ada orang pacaran 5 tahun, kemana-mana sama pacarnya, sampai tetangga itu pada bilang, "Dek, tahu nggak? Si Anu itu loh, anunya Anu. Kemana-mana ya sama Anu. Ke barat sama Anu, ke timur sama Anu, ke selatan sama Anu. Anunya ya udah di Anu. Akhirnya tak jadi Anu." Di dalam untuk mencari kriteria jodoh ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih kriteria. Apa yang harus kita cari ketika kita mencari jodoh? Prinsipnya satu, yaitu karena hartanya. Kaya, mama adik, cewek kaya, nggak apa-apa kita nikahin. Pertama, kedua apa? Yaitu karena cantiknya, dijamaliha. Paling nggak cantik itu relatif, paling minim ya buat undangan itu masih pantas gitu. Kemudian yang ketiga, linasabiha, yaitu karena nasabnya garis keturunannya itu baik. Kemudian yang keempat, kalaulah kita mencari jodoh adalah lidiniha, agamanya. Dengan kata lain, yaitu cewek yang solihah. Itu kriterianya. Jadi cowok-cowok itu, kalau ibu-ibu punya cowok, punya anak cowok maksudnya, itu kriterianya tadi, yaitu hartanya, kemudian cantiknya, nasabnya, dan agamanya. Ini calon menantu idaman. Tapi sulit cari keempat-empatnya. Tapi kalaulah nggak bisa keempat-empatnya, yang jadi patokan adalah yang terakhir, yaitu lidiniha, agamanya. Kalaulah itu mempunyai menantu yang solihah, agamanya baik, insya Allah hatinya menjadi wanita yang qanaah. Orang qanaah itu orang kaya, karena orang kaya bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang kaya adalah ginanun nafsi, yaitu kaya jiwanya, kaya hatinya. Karena banyak orang yang mempunyai materi yang banyak, tapi dia tetap serakah, berarti dia miskin, merasa miskin. Ini belum dikatakan orang kaya. Kalaulah agamanya ini baik, calon menantu itu, maka insya Allah bukan wajahnya yang cantik, tapi hatinya juga terpancarkan menantu yang cantik. Alhamdulillah. Dan kalau kita mempunyai menantu yang agamanya baik, insya Allah nasabnya, anaknya nanti pun akan menjadi nasab yang baik. Kuncinya adalah mencari istri yang salihah. Nah, salihah itu gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan ciri-ciri wanita yang salihah. Wanita salihah itu ya seperti ibu-ibu ini. Sudah nampak terpancar wajahnya, cahayanya sudah nampak wanita yang salihah, berkilau dari wajahnya. Tapi ketika saya telisik, wajahnya yang terpancar tersebut dari cahaya matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ciri wanita yang salihah, khairun nisa imra'atun idza nadarta sarratka. Wanita yang baik adalah ketika dipandang suaminya, maka akan menyejukkan hati suaminya. Jadi ketika suaminya pulang dari kerja seharian udah capek kerja, entah dari kantor atau
bekerja bangunan, disambut, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam dengan senyuman. Insya Allah capeknya kerja suami akan hilang seketika. Tapi saya harap jangan senyum-senyum sendiri, berbahaya. Kemudian alamatnya wanita yang saleh adalah idza amartaha ata'at. Ketika seorang istri atau wanita yang salehah itu disuruh oleh suaminya, maka ia akan taat selagi tidak mengandung maksiat. Suaminya bilang, bikinin kopi, bikinin teh, bikinin susu. Jawab aja nanti malam. Maksudnya nanti malam itu saat ini susu Indomie udah habis, tokonya itu tutup, bukanya nanti malam. Kemudian tanda yang ketiga, wanita yang salihah adalah idza ghibta hafidhatka fi malika wa nafsiha, yaitu ketika suaminya pergi, maka istri harus bisa menjaga harta suaminya dan bisa menjaga harga dirinya. Jadi ketika suaminya ini pergi keluar kota seumpama untuk kerja atau berlayar karena kerja di kapal berbulan-bulan, maka istri yang di rumah harus bisa menjaga harta suaminya dan bisa menjaga harga dirinya. Bukan kok malah sebaliknya, suaminya pergi kerja keluar kota, ada dinas sampai berbulan-bulan, istrinya di rumah nyanyi-nyanyi di depan pintu dengan suara lantang, supir, jangan ke tengah-tengah, mampir, mumpung suamiku nggak di rumah. Itu namanya ambil kesempatan dalam kesempitan. Na'udzubillah min